Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh teman-teman yang sudah berkomentar di kolom komentar di bawah tentang penyelesaian sengketa bisnis syariah. Oke, langsung saja. Yang pertama ada Dwi Ayu. Saya mau bertanya tentang pihak mana yang nantinya akan dipercaya arbitrase syariah jika terjadi perselisihan antara dua pihak yang berbeda. Jika yang akan dipercaya. Oke. Jadi arbitrase itu secara syariah itu menaruh kepercayaan kepada para pihak yang berselisih karena perbedaan eh, itu nantinya akan diselesaikan secara bertanggung jawab dan juga terhormat. Akan tetapi di sisi lain, kedua belah pihak juga memberikan kepercayaan besar kepada lembaga arbitrase karena mereka tahu sedang ditangani oleh para ahli. Kemudian ada dari Wiranto Paputungan. Apa langkah yang akan dilakukan arbitrase syariah dalam menyelesaikan persengketaan? Jadi langkah yang dilakukan arbitrase syariah itu sama seperti arbitrase konvensional. Jadi semua proses arbitrase dilakukan dengan efektif dan juga efisien, dari mediasi melalui musyawarah ataupun mufakat, kemudian ada sidang dan putusan. Kemudian prosedurnya juga berlangsung dengan cepat. Oleh karena itu, para pihak pun tak perlu memusingkan biaya dari peradilan itu, karena tetap jauh lebih murah jika dibandingkan dengan membawa perkara yang akan dibawakan tersebut ke pengadilan biasa. Kemudian ada dari Zidan. Prinsip apa yang digunakan arbitrase syariah dalam penanganan sengketa? Jadi prinsip yang digunakan arbitrase syariah itu secara syariah ya, pada hakikatnya mengusung prinsip perdamaian, itu melalui musyawarah. Tidak ada satupun orang yang ingin berselisih paham kan. Oleh karena itu, melakukan upaya penyelesaian sengketa perdata lewat usaha perdamaian itu atau dikenal dengan istilah islah menjadi tugas penting bagi Basarnas. Prinsip yang diterapkan juga ada prinsip yang namanya prinsip sukarela. Jadi prinsip sukarela itu ada para pihak yang terlibat dalam akad sama-sama menyerahkan proses penyelesaian sengketa dengan sukarela kepada badan yang terpercaya. Maka saat putusan arbiter muncul, para pihak juga menjalankan konsekuensi tersebut atas dasar kesepakatan yang sudah terdahulu. Kemudian ada dari Humairah. Peran dari Basarnas dalam arbitrase syariah. Basarnas. Oke, jadi Basarnas. Basarnas itu berperan mencari titik temu antara kedua pihak yang tengah bersengketa dengan mengedepankan hukum Islam. Jadi sedapat mungkin untuk putusan yang dihasilkan nanti membawa kebaikan bagi kedua belah pihak, tanpa harus ada yang salah satu pihak yang merasa kalah ataupun menang. Jadi dia gitulah. Kemudian ada dari Fili Andigi. Bagaimana cara kita mengantisipasi terjadinya sengketa dalam melakukan bisnis? Mengantisipasi. Jadi begini, konflik ataupun sengketa kadangkala itu terjadi dan tidak dapat dihindari. Konflik yang terjadi itu bisa jadi disebabkan oleh adanya pihak yang ingkar janji ataupun yang ingkar janji atas perjanjian yang disepakati bersama di dalam kontrak. Konflik yang terjadi di dalam kontrak bisnis itu sebaiknya diselesaikan dengan cepat. Jika tidak diselesaikan dengan cepat, tentu akan menghambat kinerja bisnis yang pada akhirnya akan mengakibatkan kerugian. Jadi cara mengantisipasinya itu adalah tidak untuk mengingkar janji. Kemudian ada dari Nodil.
Apakah penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih fleksibel dibanding alternatif lainnya? Arbitrase ini merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ya, di luar pengadilan, yang dilakukan berdasarkan perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Penyelesaian sengketa bisnis ini melalui arbitrase ini dianggap lebih relevan karena dia lebih fleksibel, kemudian cepat dan tidak begitu formal. Juga biayanya yang relatif murah dibandingkan dengan peradilan yang biasa. Kemudian ada dari Susandra. Bagaimana peran arbitrase dalam pengadilan dan juga umum? Peran arbitrase. Jadi peran arbitrase ini adalah untuk sebagai salah satu dari berbagai metode yang bisa digunakan dalam penyelesaian sengketa. Dengan arbiter itu nantinya akan memberikan alternatif untuk mengajukan gugatan dan pergi ke pengadilan. Jadi arbitrase itu pada dasarnya dirancang untuk menjadi opsi yang bisa dipilih untuk menangani masalah hukum. Kemudian ada pertanyaan dari ini 3 pertanyaan yang sama, sudah saya catat. Dari Razak, Afifa, dan Purnama. Apa kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase? Jadi, kelebihannya itu efisien waktu, kemudian dia hemat biaya, kemudian juga bersifat rahasia, kemudian keputusannya bersifat mengikat dan juga final atau fix, kemudian keahlian dan kepekaan para arbiter dan juga penggunaan dan peran pengacara dalam melakukan pembelaan dan juga kekurangannya itu biaya arbitrase dinilai lebih mahal dari pengadilan biasa, kemudian memiliki ketergantungan kepada pengadilan untuk melaksanakan eksekusi, kemudian upaya eksekusi dari suatu putusan itu putusan dari arbitrase kadang mengalami kendala yang tidak diinginkan yang terjadi di lapangan. Saya kira saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.